Berikut ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana caranya untuk melakukan backup atau cadangan data Casir 22 atau VIA System ya, Casir 22. Jadi coba kita masuk dulu ke programnya ya atau aplikasinya. Seperti biasa, Anda ketik kode pemakai lalu sandinya. Di sini sandinya masih 22 ya. Oke. Kemudian sebelum kita backup, kita harus tahu dulu yang pertama datanya ada di mana. Ya, datanya ada di mana. Nah, coba kita keluar ke biasanya data itu kita kalau kita suka simpannya itu di dalam satu folder, itu namanya coba saya masuk ke apa dulu ya, ke Explorer ya, lalu di sini ada apa namanya dari folder ini, folder data ini ya, bisa drive D, drive E. Nah, di sini kebetulan dia drive K. Lalu apa namanya ini di V22 data, biasanya di folder V22 data. Nah, tapi kadang kita itu nggak selalu konsisten, apalagi kadang kalau yang menginstal itu adalah pemakai langsung, misalnya Anda ini download langsung dari website kita, lalu Anda langsung main next saja tanpa apa namanya menentukan sendiri lokasi datanya, sehingga dia nanti akan disimpan lokasi datanya itu di dalam folder VS22 ini. Nah, ini adalah folder aplikasinya dan di sini ada folder. Nah, Anda harus pastikan dulu yang mana foldernya. Jangan nanti Anda backup yang ini yang di dalam folder VS22 ini ternyata datanya adalah tersimpan di sini di P22 data yang di luar folder ini. Nah, yang pertama Anda bisa itu nanti lihat dari tanggal ya, tanggal. Misalnya Anda masuk kemari ya, kemudian Anda apa namanya masuk aja begitu ya. Nanti tanggalnya di folder itu sudah akan berganti, atau kalau tidak Anda coba ketik ini apa namanya masuk ke pelanggan, Anda tekan rubah dan simpan. Anda tekan rubah dan simpan seperti ini, dia nanti akan mengakses file. Dia akan mengakses file dan dia akan apa namanya mengupdate tanggal yang ada di folder. Yang ada di folder ini, sehingga nanti apa namanya kayak gini ya. Nah, ini terutama ini sudah sama ini dengan tanggal komputer ini. Ini di sini IB data satunya itu sudah 6.16. Nah, sementara folder datanya itu masih 6.13. Nah, seperti itu. Jadi coba Anda masuk ke dalam lagi, ke dalam folder, nanti lihat tanggalnya. Dia lihat jamnya, tanggal dan jam. Kalau sudah sama dengan tanggal komputer Anda, berarti kemungkinan besar inilah datanya. Nah, berarti yang di dalam ini, yang di dalam folder VS22 ini, aplikasi ini, bukan yang ini. Karena dari sini, dari tanggal dan jamnya kita bisa pastikan kalau apa namanya, kalau tanggalnya itu adalah tanggal 7 Agustus ya 2024. Pada sementara yang di luar ini sudah tanggal 12 bulan Desember. Jadi apa namanya lebih meyakinkan kalau datanya adalah yang di luar ini. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua bisa diuji dengan cara misalnya begini. Anda masuk dulu ke VS22 ini ya. Lalu coba ini rename dia. Rename. Kemudian kasih angka, misalnya angka 1 deh. Kita mau ganti nama menjadi nama lain gitu loh, menjadi data P22 data 1. Nah, coba ini dia terima. Berarti ini tidak aktif ini. Kalau dia itu folder memang yang betul-betul digunakan untuk aplikasi ya, aplikasi PS ini, dia itu tidak akan bisa di rename. Dia itu read only. Seperti ini. Saya coba rename ya. Saya kasih angka 1 ya. Seperti ini. Nah, dia itu tidak akan mau. Dia akan nolak dia. Dia akan nolak untuk di rename. Berarti kemungkinan besar adalah ini. Nah, kemudian itu yang pertama.
lalu nanti cara backupnya adalah ini Anda nanti kompres ya, dikompres atau di zip ya, dikompres. Nanti setelah dikompres selesai Anda copy ke flash disk seperti itu. Nah ini karena ini masih read only, Anda tentunya tidak bisa langsung ini kompres. Kalaupun nanti Anda kompres, dia itu tidak akan berhasil, dia akan akan korup nanti datanya, nggak bisa dipakai itu datanya. Nah kita ada di sini yang harus kita lepas dulu dia punya kunci ya, namanya di service. Nah service ini dia servisnya. Nah kalau misalnya di komputer Anda ini belum ada, nanti Anda bisa bikinkan dari start lalu control panel ya. Anda masuk nanti ke control panel ya kan. Nah ini control panel. Kalau nggak ada, Anda ketik control panel ya, control panel gitu ya. Anda tulis control panel. Nah seperti ini. Lalu Anda enter. Lalu ini nah di sini lalu kita masuk ke administrative tools ya. Lalu ini service. Nah lalu ini di klik kanan send to desktop, sehingga nanti muncullah seperti ini. Nah di sini nanti karena Anda mungkin sering backup ya, mungkin sekali sebulan ya kan. Nah Anda bagus juga kalau Anda itu arahkan shortcutnya kemari ke desktop, sehingga Anda nanti tidak perlu lagi harus dari start, dari control panel seperti itu ya. Bisa juga sih dari sini, langsung dari sini saja dibuka, bisa ya. Oke. Nah coba kita keluar dulu, kita dari sini aja. Ini ya, klik 2 kali. Nah di sini ada dia namanya service. Ini kan service, ini namanya services ya, services ya. Nah ini kita punya servicenya itu adalah VS22. Nah ini klik kanan ini lalu di stop. Klik kanan lalu stop. Nah nanti kalau ini sudah diklik kanan, ini aplikasinya nggak bisa jalan. Nah ini saya coba matikan ya, atau stop ya. Nah saya buka programnya lagi ini. Lalu saya isi passwordnya, isi sandinya ya. Nah lalu ya. Nah ini nanti tidak akan mau connect. Nah seperti ini, tidak bisa connect dengan server atau database. Nah coba saya aktifkan kembali. Nah ini dia, start. Lalu minimize, lalu Anda klik ya. Nah dia mau. Jadi nanti kalau Anda habis backup, tiba-tiba nanti program yang nggak bisa dibuka, Anda boleh periksa di sini. Mungkin ini lagi mati gitu ya, lagi stop dia. Nah, seperti itu. Mungkin dia lagi mati atau lagi stop. Nah ini sekarang nanti kalau ini kita klik lagi, ini aplikasinya akan error ini. Nah seperti itu. Nah jadi ini kita hidupkan lagi ya, aktifkan lagi ya, seperti ini. Nah gitu dia, berarti sekarang kita bisa lagi dibuka nih programnya. Oke. Nah karena kita mau membackup, tentunya ini kita matikan dulu ya, kita stop dulu. Nah tadi kan foldernya itu kalau ini lagi aktif, foldernya nggak bisa dirubah dia, karena dia adalah read only. Nah sekarang saya coba nonaktifkan ya. Setelah itu kita lihat lagi foldernya, apakah bisa dirubah apa enggak itu. Yang ini ya. Nah ini nih. Nah ini saya tambahin misalnya hati-hati di sini, jangan sampai ke move atau ke delete dia punya dia punya folder data. Ini saya tambahin huruf 1 misalnya. Nah jadi supaya gampang aja. Kemudian ini saya saya klik di tempat lain supaya dia refresh ya, supaya dia update dia punya nama. Nah ini sekarang saya coba start lagi ya. Nah dia tidak akan mau, karena ini kita sudah rubah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah datanya. Nah, inilah data dari software kita. Nah ini saya kembalikan kemari. Sudah bisa ya. Jadi kalau ini lagi start, maka folder ini tidak akan bisa dirubah ya. Jadi juga kita belum bisa membackup. Nah sekarang karena dia sudah off,
sudah stop, nah ini sudah boleh kita backup. Nah, ini kan filenya kan nanti tiap hari kan bertambah terus. Ini sudah hampir 131 mega. Nah, ini masih boleh sih, masih gampang sih di copy ke flash disk. Tapi nanti kalau dia sudah berukuran giga misalnya, ya kalau di copy ke flash disk nanti flash disk cepat penuh dan juga butuh waktu yang lama. Nah, ini biasanya kita sarankan di kompres saja. Nah, ini cara kompresnya begini. Klik kanan, send to, dipilih send to ya, lalu kompres. Nah, setelah itu nanti setelah selesai ini di kompres atau di zip, Anda rename, Anda kasih nama supaya nanti dia tidak ketika nanti Anda copy atau copy paste ke folder khusus backup, dia tidak menimpa yang lama. Jadi yang dulu pun masih ada di sana, nggak ditimpa. Jadi kita ganti namanya misalnya kayak gini kan, kita kasihlah di sini. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 12 Desember ya, 2024 ya kan, atau 12 Des boleh. Terserah Anda nanti cara apanya membackupnya, tetapi buatlah dia teratur ya. Nah, begini boleh. Nah, kemudian seperti itu bisa. Kemudian ini nanti kita copy ke backup. Kita bikin nanti di sini folder backup. Jadi ini kita bikin folder khusus backup. Kita bikin namanya itu BCK VAS data misalnya ya. Lalu ini kita klik kanan nih, lalu kita cut dia. Lalu paste di sini. Nah, nanti ngumpul di sini semua file-file backup kita. Nah, kemudian setelah selesai kita backup, nah ini kita aktifkan lagi. Nah, coba kita jalankan apanya. Dia punya apa? Program. Nah, ini tidak akan bisa jalan karena servisnya kita belum aktifkan, belum. Nah, ini tidak bisa connect dengan database. Nah, ini kembali saya coba aktifkan. Nah, di sini harus running dia ya. Di sini harus running. Nah, lalu saya masuk lagi. Saya klik ya. Nah, ini sudah bisa ya. Oke. Jadi demikian caranya untuk Untuk membackup data. Yang penting adalah nanti servisnya ini jangan sampai lupa untuk kapan ini dimatikan, kapan dijalankan ya. Oke, yang penting sebelum mau backup, pada saat mau backup ini harus mati dulu. Seperti ini, stop. Jadi di status ini kosong dia. Setelah selesai backup, setelah selesai copy data, ini di running lagi, dihidupkan lagi. Caranya klik kanan, start. Nah, kalau misalnya ini nggak mau start, Anda nanti perhatikan, mungkin Anda di sini ada coba-coba rename, Anda belum kembalikan, maka dia tidak akan bisa start. Atau Anda pindahkan ini folder ke tempat lain. Anda misalnya buru-buru kerja, ini jangan di-cut. Nanti dia jangan di-cut ke tempat lain ya. Gitu. Nah, ingat kalau ada yang di sini data ini belum tentu yang ini ya. Nanti lihat tanggalnya. Nah, gitu. Karena kalau kita mengakses misalnya mengupdate data, tanggal folder ini dan tanggal aplikasi dan tanggal ini di dalam ini tanggal file ini akan diupdate ngikutin tanggal komputer ya. Jadi ini perlu juga diperhatikan supaya kita tidak keliru atau salah dalam hal melakukan backup. Nah, setelah nanti di backup, Anda juga nanti bisa perlu mengcopy ke flash disk supaya ada alternatif backupnya. Jadi kalau komputernya nanti hilang, Anda masih punya punya salinan lagi. Nah, seperti itu. Oke, demikian caranya untuk membackup data. Terima kasih.